Saya Fitriani Elsa dari TPHP Angkatan 2020 akan menjelaskan review jurnal saya dengan tema protein. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai jurnal yang telah saya review, yang berjudul Mediterranean Jellyfish as Novel Food: Effect of Thermal Processing on Antioxidant, Phenolic, and Protein Contents. Yang pertama untuk bagian introduction. Novel food adalah makanan yang belum ada sejarahnya dalam pengonsumsian sebelumnya atau bisa disebut dengan makanan baru. Baru-baru ini, budidaya ubur-ubur dan perspektif untuk dijadikan makanan sudah mulai banyak dilakukan. Pengonsumsi dan pemanenan ubur-ubur ini saat ini populer di Cina dan berbagai negara di Asia Tenggara. Akhir-akhir ini juga, budidaya ubur-ubur lumayan berkembang di Amerika dengan berbagai spesies ubur-ubur baru dari negara-negara konsumen utama. Menurut statistik FAO, pada produksi global untuk semua edible jellyfish product, yaitu hidup, dingin, beku, kering, asin, atau dalam perendaman air garam, pada periode 2011 hingga 2012 diperkirakan sekitar 10.000 hingga 17.000 ton per tahun. Namun, statistik FAO menghasilkan perkiraan yang terlalu rendah dalam hal ubur-ubur ini. Karena pada buku tahunan statistik perikanan Cina 2017 melaporkan hampir 280.000 ton produksi ubur-ubur yang dapat dimakan di Cina saja. Perikanan, pasar, dan konsumsi ubur-ubur saat ini terbatas di negara-negara barat karena kurangnya permintaan pasar untuk produk ubur-ubur dan tidak adanya teknologi pengolahan yang memadai untuk standar keamanan pasar barat. Di Eropa, kurangnya tradisi pengonsumsian ubur-ubur yang dapat dimakan dan adanya kriteria keamanan pangan yang ketat membuat pasar resmi makanan ubur-ubur masih belum ada. Baru-baru ini ada peraturan baru di Eropa tentang novel food bersama dengan karakterisasi biokimia dan identifikasi sifat bioaktif dari beberapa spesies ubur-ubur Mediterania. Hal itu membuka jalan menuju potensi penggunaan ubur-ubur barat sebagai makanan. Ubur-ubur merupakan salah satu makanan berprotein tinggi. Makanan berprotein tinggi sering diproses dengan metode berbasis panas. Dan perlakuan panas bahan baku padat yang kaya protein sebagian besar dipelajari dalam pengolahan makanan. Secara umum, perlakuan termal atau proses pemanasan menginduksi perubahan struktur 3D protein makanan termasuk warna, kelembutan, dan modifikasi gelasi. Sejauh ini, pemrosesan termal belum dipertimbangkan untuk ubur-ubur. Untuk ubur-ubur segar yang dapat dimakan dan tidak ada informasi yang tersedia tentang metode pemrosesan untuk ubur-ubur Mediterania. Karena meningkatnya kesadaran akan manfaat terkait kesehatan yang terkait dengan konsumsi makanan fungsional, inovasi yang berhasil dalam teknologi pengolahan makanan bertujuan untuk melestarikan sifat makanan yang sehat. Ubur-ubur merupakan salah satu makanan yang bisa dikembangkan itu. Selanjutnya untuk materials and method. Yang pertama untuk bahan kimia. Semua bahan kimia yang digunakan adalah analytical grade. Ada metanol, etanol, asam asetat, kalium persulfat atau dipotasium peroksodisulfat,
6-hidroksi 2578 tetrametil roman 2-karboksilik asid atau Trolox. Kemudian ada 220 azinobis atau asam 3-etilan zotiazolin 6 sulfonat. Ada garam diamonium atau BTS, asam galat, reagen fenolfolin kokalteu. Yang kedua, mengenai pengumpulan ubur-ubur. Ada 3 spesies ubur-ubur yang digunakan, yaitu Aurelia corelia, Cotyloryza tuberculata, dan Rhizostoma pulmo. Ubur-ubur tersebut dikumpulkan di sepanjang pantai Apulian, Italia selama 2012 hingga 2017 dengan menggunakan jaring pendaratan nilon dengan ukuran mata jaring 3,5 cm dari perahu motor tipe terbuka dan disimpan dalam air laut berpendingin selama maksimal 2 jam. Ubur-ubur diangkut dalam tangki penyimpanan air laut berpendingin dengan suhu sekitar 5 hingga 2 derajat Celcius dan dirawat di laboratorium dalam waktu 2 hingga 3 jam setelah pengumpulan. Ukuran biometrik yaitu diameter lonceng dan berat basah total diambil ke milimeter dan gram terdekat dengan jangka sorong dan timbangan berat badan. Segera setelah pengukuran, 10 hingga 12 spesimen dari setiap spesies dibekukan dalam cairan nitrogen dan dikeringkan beku selama 4 hari pada 55 derajat Celcius dalam tekanan ruang 0,110 dalam pengering beku. Untuk menghitung berat kering dan kandungan protein total, sampelnya disimpan sebagai bahan segar dan segera mengalami perlakuan termal. Kemudian yang ketiga, untuk perlakuan termal. Untuk menguji efek suhu, 5-7 spesimen dengan ukuran yang sebanding untuk setiap spesies menjadi sasaran pemrosesan termal, baik sebagai spesimen ubur-ubur utuh, segar atau WB, atau secara terpisah pada 2 komponen tubuh utamanya, yaitu berbentuk keroncong payung atau yang disimbolkan U, dan bagian mulut ubur-ubur juga disebut manubrium, dan oral arms atau simbolnya OA. Digunakan 2 perlakuan suhu, yaitu 25 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Kemudian yang keempat untuk konsentrasi protein. Kandungan protein diperkirakan dengan uji Bedford menggunakan bovine serum albumin atau BSA sebagai standar. Kemudian yang kelima untuk kandungan fenol. Kandungan total fenol ditentukan dengan metode kolorimetri Folin Kokalteu yang dimodifikasi. Kemudian yang keenam untuk aktivitas antioksidan in vitro. Aktivitas antioksidan total ditentukan secara spektrofotometri menggunakan metode Trolox Equivalent Antioxidant Capacity atau TEAC. Kemudian terakhir untuk analisis statistik. Pengacakan dari TUJ dengan producer bootstrap digunakan untuk membuktikan perbedaan yang signifikan dalam jumlah kandungan protein, kandungan fenol, dan aktivitas antioksidan antara 2 perlakuan suhu, yaitu 25 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Kemudian untuk result and discussion. Yang pertama untuk heat treatment. Untuk mengevaluasi pengaruh langkah stabilisasi berbasis termal untuk eksploitasi potensial 3 spesies ubur-ubur Mediterania sebagai sumber makan manusia, ubur-ubur diproses sebagai bahan segar dan dengan HT100 atau 100 derajat Celcius selama 10 menit dalam PPS pH 7,4. Ubur-ubur rebus menunjukkan penyusutan tubuh yang bergantung pada waktu dan pengurangan volume airnya mengkonfirmasikan efek dehidrasi dari perlakuan panas pada komponen makanan berprotein.
HT100 dalam air suling dan PBS menginduksi pengurangan volume yang bergantung pada waktu dengan penurunan berat hingga 18% dari berat segar awal. Tidak ada pembekakan yang terdeteksi pada sampel kontrol dan yang dirawat pada suhu 25 derajat Celcius selama 10 menit. Untuk semua sampel, data mengacu pada berat segar awal masing-masing. Kemudian untuk pengaruh perlakuan panas pada kandungan protein. Pada grafik, dapat diketahui bahwa pada ubur-ubur spesies Aurelia corulea, dapat diketahui bahwa pada A1 atau pada totalnya ada sedikit pengurangan kandungan protein dari suhu 25 derajat Celcius dan pada 100 derajat Celcius. Dan untuk A2 atau umbrella dari Aurelia corulea ada penaikan yang lumayan besar dari suhu 25 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Untuk A3 atau oral arms, terjadi penurunan yang cukup besar dari suhu awal yang 25 derajat Celcius dan pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian untuk yang B atau ubur-ubur spesies Cotyledoniza tuberculate, pada B1 atau pada totalnya mengalami sedikit penurunan dari suhu awal yang 25 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Dan untuk B2 atau umbrellanya mengalami penurunan yang cukup besar. Dan untuk B3-nya atau oral arms-nya mengalami penurunan yang cukup besar pula. Kan untuk yang C atau ubur-ubur spesies Rhizostoma pulmo, pada C1 atau totalnya mengalami penurunan kandungan protein yang sedikit. Dan untuk C2 atau umbrellanya mengalami penurunan juga yang cukup banyak. Dan untuk C3 atau oral arms-nya mengalami penaikan yang cukup besar dari suhu 25 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius. Pada grafik dapat diketahui bahwa mayoritas perlakuan panas terhadap kandungan protein mengalami penurunan. Dan itu ada juga pengaruh panas pada kandungan fenolik serta aktivitas antioksidan juga. Kemudian untuk conclusion atau kesimpulan. Pemrosesan panas atau proses termal merupakan metode sederhana yang terbukti untuk mengolah ubur-ubur yang jadi biomasa baru yang berpotensi berguna sebagai makanan di negara-negara Eropa. Salah satu masalah utama yang mencegah dijadikannya ubur-ubur sebagai makanan di negara-negara barat adalah tidak adanya metode pengolahan yang aman dan cepat yang dapat menjamin stabilisasi dan kualitas produk akhir yang baik. Perlakuan suhu tinggi atau HT100 atau 100 derajat Celcius dalam 10 menit menginduksi perubahan protein dan kandungan fenolik dalam biomasa 3 spesies ubur-ubur Mediterania tadi yang paling umum dan berpotensi dapat dimakan, dan proses ini kompatibel dengan pengolahan makanan. Perbedaan yang dialami pada 3 spesies ubur-ubur Mediterania tersebut menunjukkan bahwa perlakuan panas lebih cocok untuk pemrosesan spesies Rhizostoma pulmo karena paparannya terhadap perlakuan termal pada 100 derajat Celcius mengarah pada stabilisasi kandungan protein ubur-ubur. Terima kasih.